Malam itu hujan turun cukup deras. Jam di dinding kamar saya menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Saya masih terjaga karena sedang mengerjakan sesuatu di laptop. Rumah terasa sangat sepi. Hanya ada suara hujan yang jatuh ke atap. Dan sesekali suara angin yang membuat jendela bergetar pelan. Perut saya tiba-tiba terasa lapar. Saya lalu mengambil ponsel dan membuka aplikasi pemesanan makanan. Banyak restoran yang masih buka malam itu. Setelah melihat beberapa menu, akhirnya saya memutuskan memesan nasi goreng dan teh manis. Saya menekan tombol pesan. Beberapa detik kemudian, order saya diterima oleh seorang driver. Nama drivernya Budi. Foto profilnya terlihat biasa saja. Seorang pria dengan jaket ojek online dan helm hitam. Di aplikasi tertulis, driver sedang menuju restoran. Saya lalu kembali ke laptop sambil menunggu pesanan datang. Sekitar 10 menit kemudian, status pesanan berubah menjadi, driver mengambil pesanan. Saya melihat peta kecil di aplikasi. Motor driver itu bergerak menuju rumah saya. Jaraknya sekitar 5 menit lagi. Di luar, hujan semakin deras. Jalan di depan rumah terlihat sangat gelap. Lampu jalan di dekat rumah saya memang sudah lama rusak. Beberapa menit kemudian, ponsel saya bergetar. Ada chat dari driver. Pesannya sangat singkat. Sudah sampai. Saya sedikit bingung. Karena di aplikasi, posisi driver masih di ujung jalan. Saya membalas pesan itu. Mas, rumah saya yang pagar hitam. Beberapa detik kemudian, driver itu membalas lagi. Sudah di depan. Saya mulai merasa aneh. Saya berdiri dari kursi dan berjalan ke arah jendela. Dari balik tirai, saya melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada motor. Tidak ada orang. Hanya jalan kosong yang basah oleh hujan. Saya berpikir mungkin drivernya berhenti agak jauh dari rumah. Saya membuka pintu depan sedikit. Angin malam yang dingin langsung masuk ke dalam rumah. Saya melihat ke kanan, ke kiri. Tetap tidak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba, ponsel saya bergetar lagi. Pesan dari driver. Kenapa tidak dibuka? Jantung saya sedikit berdegup lebih cepat. Saya membalas lagi. Mas di mana? Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Saya di depan Anda. Saya langsung merinding. Karena saat itu, saya benar-benar berdiri di depan pintu rumah. Dan tidak ada siapapun di sana. Saya menatap layar ponsel beberapa saat. Mungkin ini hanya kesalahan GPS. Atau mungkin drivernya salah rumah. Saya kembali mengetik. Mas, saya tidak lihat motor. Pesan itu terbaca. Tapi driver itu tidak membalas lagi. Beberapa menit berlalu. Status pesanan di aplikasi tiba-tiba berubah. Pesanan selesai. Padahal saya belum menerima makanan. Saya semakin bingung. Saya mencoba menelpon nomor driver. Tapi, nomor itu tidak aktif. Saya mulai merasa kesal. Saya menutup pintu rumah dan kembali ke kamar. Saat saya duduk kembali di kursi, tiba-tiba, ada suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Saya terdiam. Ketukan itu sangat pelan. Seperti seseorang mengetuk, tapi tidak ingin terdengar. Saya berdiri lagi dan berjalan perlahan ke arah pintu. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok. Saya berhenti tepat di depan pintu. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan di luar. Saya mengintip melalui lubang kecil di pintu. Dan saat itulah, tubuh saya langsung terasa dingin. Di depan pintu, memang ada seseorang. Seorang pria berdiri di sana. Dia memakai jaket driver ojek online. Helmnya masih menutupi wajahnya. Di tangannya ada kantong makanan. Saya berpikir mungkin itu driver tadi. Saya membuka pintu sedikit. Mas, ini pesanan saya. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam. Hujan turun mengenai bahunya. Saya mencoba melihat wajahnya. Mas, perlahan. Pria itu mengangkat kepalanya. Helmnya masih menutupi wajahnya. Tapi, saya bisa melihat sesuatu yang aneh. Di balik kaca helm, tidak ada wajah. Hanya kegelapan. Seperti ruang kosong. Saya langsung menutup pintu dengan keras. Jantung saya berdetak sangat cepat. Saya mundur beberapa langkah. Beberapa detik kemudian, ada suara sesuatu jatuh di depan pintu. Lalu langkah kaki, menjauh perlahan. Saya tidak berani membuka pintu. Sekitar 5 menit saya hanya berdiri di ruang tamu. Akhirnya saya memberanikan diri membuka pintu lagi. Di depan pintu, ada kantong makanan, nasi goreng dan teh manis. Persis seperti yang saya pesan. Tapi, tidak ada motor, tidak ada jejak orang, hanya kantong makanan itu. Saya mengambilnya dengan tangan gemetar.
Saat saya melihat struk pesanannya, saya langsung merinding. Di struk itu tertulis nama driver, Budi, tapi di bawahnya ada tulisan kecil, driver meninggal tahun 2021. Sejak malam itu, saya tidak pernah lagi memesan makanan lewat aplikasi di atas jam 12 malam. Karena sampai sekarang, saya masih tidak tahu siapa yang benar-benar mengantar makanan malam itu. Dan setiap kali hujan turun tengah malam, saya selalu merasa ada seseorang berdiri di depan rumah saya, menunggu untuk mengantar pesanan berikutnya.